Di dalam kamar mayat, pengurus jenazah perlahan mengangkat kain putih. Dia memasukkan barang jenazah ke dalam kantong. Melepaskan sepatu hak tingginya, melepaskan jasnya. Saat dia ingin memotong tali bajunya, wanita itu terbangun. Pengurus jenazah bernama Elliot ini tidak menunjukkan ketakutan. Dia berkata dengan tenang, "Kamu mengalami kecelakaan dan meninggal 8 jam yang lalu. Saya memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang mati, sehingga sekarang kita bisa berkomunikasi." Anna kebingungan. Meskipun dia tidak bisa bergerak, tetapi dia sadar bahwa dia masih hidup. Dia bisa berpikir, dan bisa berbicara. Tetapi apa yang terjadi? Elliot dengan tenang menunjukkan surat kematian Anna. Semua tertulis dengan sangat jelas. Kemudian dia menghapus bekas luka di dahi Anna. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Anna mengingat kembali masalah yang terjadi sebelum kematiannya. Anna bertengkar dengan pacarnya pada saat makan malam. Saat mengendarai mobil, penglihatannya mulai kabur. Dia tidak fokus mengemudi. Dia memikirkan kembali pertengkaran tadi, dan ingin mencoba untuk dengar penjelasan Paul. Kemudian dia mengambil ponsel, dan ingin menelepon Paul. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Keesokan paginya, Paul merindukan Anna yang seharusnya berada di sampingnya. Dia segera menelepon Anna, dan berkata bahwa kejadian semalam adalah kesalahpahaman. Dia akan menjelaskannya. Tetapi di sisi lain, Elliot yang mengangkat teleponnya. Paul tidak tahu bahwa dia dan Anna telah terpisah oleh maut. Setelah Anna sadar, dia memohon Elliot untuk melepaskannya, dan berjanji akan menutup mulutnya tentang hal itu. Elliot membujuk Anna untuk menerima kenyataan bahwa dia telah mati. Setelah itu Elliot lanjut mengurus lukanya. Agar tidak ketahuan, Elliot memberi Anna sebuah suntikan untuk tidur, dan dia keluar dengan tenang. Di sisi lain Paul melihat Anna tidak menelepon balik, sehingga dia mendatangi rumah Anna, dan mendapatkan kabar kematian pacarnya. Dia sangat menyesal, tidak tahu berapa lama. Akhirnya Anna terbangun. Dia memegang nadinya, dan mengetuk papan tidurnya. Meskipun tidak ada rasa, tetapi dia beranggapan bahwa dirinya hanya mati rasa jangka pendek. Dia turun dari tempat tidur, dan ingin meminta bantuan luar dengan telepon di dinding. Tetapi teleponnya sudah lama rusak. Dia berjalan ke pintu, mengetuknya dengan kuat, dan berteriak keras. Tetapi tidak ada tanggapan dari luar. Pada saat itu Paul mendatangi rumah duka, ingin melihat Anna untuk terakhir kali. Tetapi Elliot menolaknya. Dia sedih, dan menegur kekejaman Elliot. Anna mendengar suara Paul. Dia kembali berharap, meminta tolong sekuat tenaga, tetapi Paul tidak mendengarnya. Dia menyerah dan berkendara pulang. Elliot masuk kembali ke kamar mayat. Anna bertanya kenapa tidak membiarkan Paul masuk untuk melihatnya. Elliot menjawab, "Semua ini untuk melindungimu. Di mata orang lain, kamu hanya sebuah mayat. Tetapi di mata saya, kamu adalah orang yang hidup." Anna hanya merasa bahwa orang di depan ini adalah orang gila. Elliot tidak menanggapinya. Hanya menanyakan tinggi badan Anna. Karena dia ingin membuat peti mati yang cocok untuknya. Kemudian dia pergi sendiri. Anna masih tidak percaya omong kosongnya Elliot. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Anna menemukan sebuah gunting, dan memulai rencana pelariannya. Dia duduk sendiri di kamar mayat, dan memegang gunting dengan erat di belakangnya. Saat Elliot mendekatinya, Anna bergegas menusuknya. Elliot berhasil hindar. Anna mengambil kesempatan untuk lari ke pintu. Tetapi ternyata pintunya terkunci. Elliot mendekatinya dengan perlahan. Dia tidak terlihat takut dengan gunting tajam di tangan Anna. Anna juga sepertinya tidak berani menusuknya. Mereka saling menatap. Akhirnya Anna melepaskan guntingnya. Anna masih bersikeras bahwa dia belum mati. Dia masih bisa bernapas. Pasti dokter yang salah. Jika tidak, bagaimana dia bisa berbicara? Elliot mulai tidak sabar. Manusia pasti akan mati. Apakah kamu pikir kamu dinyatakan hidup hanya dengan bisa berbicara? Hidup kamu itu tidak layak diungkit. Jarak menuju pemakaman kamu tersisa 2 hari. Tunggu saja. Kemudian Elliot pergi. Saat Elliot kembali lagi ke kamar mayat, barang di ruangan itu telah dihancurkan oleh Anna. Anna duduk pasrah di lantai. Elliot membawakannya baju mayat khusus untuknya. Melihat Anna yang sudah putus asa, kewaspadaannya mulai menurun. Dia memberitahu Anna bahwa dunia di luar tidak ada hubungan dengannya. Tidak peduli apakah kamu siap atau tidak. Kematian sudah menghampirinya. Anna mengambil kesempatan, dan mencuri kunci untuk keluar. Elliot terburu-buru pergi.
Anna segera mencoba kuncinya. Pada saat itu Elliot menyadari bahwa kuncinya telah hilang. Dia bergegas kembali. Anna hampir melarikan diri. Tetapi Elliot pulang. Anna bersembunyi di lantai atas. Dan memegang pisau. Menunggu Elliot mendekat, maka akan mengakhiri hidupnya. Tetapi Elliot berbalik badan dan pergi. Anna panik. Pisaunya jatuh. Elliot menyadarinya. Anna terus berlari. Dan menemukan sebuah telepon. Dia menelepon Paul. Dan berhasil diangkat. Dia meminta bantuan ke Paul. Tetapi Paul mengira itu hanya halusinasi seperti biasa. Dan menutup teleponnya. Harapannya telah hancur. Pada saat itu Elliot menemukannya. Anna gagal melarikan diri. Elliot mulai membujuknya. Terima kematian saja, agar tidak mengganggu orang yang kamu cintai. Anna muak dengan omong kosong ini. Dia ingin Elliot membuktikan bahwa dia memang sudah mati. Elliot menarik kain yang menutupi sebuah cermin. Anna melihat dirinya yang pucat di cermin. Dia tampaknya mengakui bahwa dia mungkin sudah mati. Dia menghela napas tanpa daya. Tetapi muncul kabut di depan cermin. Sebelum dia menyadarinya, Elliot sudah menghapus kabut tersebut. Semua kejadian di lantai atas ini dilihat oleh anak laki-laki yang tidak sengaja lewat. Anak ini adalah muridnya Anna. Dia memberitahu Paul yang ke sekolah untuk mengambil barang Anna. Sehingga Paul bergegas pergi ke rumah duka. Dia menanyai Elliot. Anna tidak mati kan? Anak itu melihat semua yang terjadi di rumah duka ini. Elliot berkata bahwa itu hanya bohongan anak kecil. Paul tidak peduli. Dia langsung berlari masuk, dan memanggil nama Anna. Ini adalah harapan terakhir Anna untuk melarikan diri. Tetapi dia sudah menerima kenyataan kematian dia. Sehingga tidak ada tanggapan apapun. Paul putus asa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Pemakaman Anna akan diadakan besok. Dia mulai merenung kembali kehidupannya. Dia memiliki banyak penyesalan. Dia menyesal selalu menjauhi pacarnya. Membuat dia tidak merasakan cintanya. Kemudian kehilangan dia. Elliot bertanya. Jika kamu masih memiliki kesempatan, apa yang kamu lakukan? Setelah itu dia membuka pintu. Membiarkan Anna untuk pergi. Itu adalah pintu yang dia berusaha untuk keluar. Tetapi pada saat itu dia tidak berani. Karena orang lebih takut hidup. Pintunya terkunci kembali. Anna bersyukur bahwa dirinya sudah mati. Karena tidak perlu menghadapi semua masalah. Elliot datang ke kuburan. Dan menggali tanah untuk mengubur Anna. Anak laki-laki itu mendekatinya. Dulu Elliot pernah berjanji akan mengajarinya. Anak itu bertanya apakah tempat ini milik Anna. Karena dia sudah meninggal. Jawabannya adalah tidak. Hidupnya bukan lagi milik tubuhnya. Mereka tidak memiliki jiwa. Berjalan tanpa tujuan. Tidak melakukan apapun. Merebut oksigen yang dibutuhkan oleh orang yang benar-benar hidup. Sehingga saya akan mengirimnya ke kematian. Saya senang kamu juga bisa melakukan misi ini. Setelah itu dia memberikan cangkul kepada anak laki-laki itu. Akhirnya tiba di hari pemakaman Anna. Elliot sedang menyiapkan suntikan untuk tidur. Karena kemampuan mengurus jenazah yang mahir. Anna tidak pernah secantik ini. Dia meminta untuk melihat dirinya terakhir kali. Elliot menyetujuinya. Dia membawakan cermin. Anna meratapi nasib hidupnya akan berakhir. Dan dia menghela napas. Kabut terbentuk di depan cermin. Ternyata dia masih hidup. Akhirnya dia menyadari bahwa semua ini adalah kebohongan. Tetapi sudah telat. Elliot telah menyuntik cairan ke dalam tubuhnya. Semua ini sudah berakhir. Di pemakaman, dia berbaring dengan tenang. Paul juga datang. Dan memakaikan cincin yang tidak sempat diberikannya. Di perjalanan pulang, dia bertemu lagi dengan anak itu. Bertanya, bukankah dulu kamu berkata bahwa dia masih hidup? Tetapi anak itu seperti berubah menjadi orang lain. Dia menjawab, tidak, saya tidak pernah mengatakannya. Saat Elliot pulang, dia melihat foto Anna. Dan mulai berbicara sendiri. Mereka telah menguburmu dan akan melupakanmu. Akan menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Belum siap berbicara. Dia memaku foto Anna di dinding. Di sekitarnya penuh dengan foto serupa. Sepertinya mereka semua memiliki akhir yang sama seperti Anna. Suatu malam, Elliot menemukan Paul. Jika kamu berpikir bahwa Anna masih hidup, maka buktikan kepada saya. Paul tidak ragu. Langsung bergegas menuju kuburan. Bertekad untuk menyelamatkan Anna. Setelah serangkaian pelanggaran, akhirnya terjadi kecelakaan. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba tidak orang di jalan.
Dia sampai di depan kuburan Anna, dan berhasil menggalinya keluar. Mereka berpeluk dengan erat. Kemudian dalam sekejap mata, Paul terbangun, dan sadar bahwa dirinya sedang terbaring di rumah duka. Orang di depannya adalah Elliot. Kali ini Elliot tidak banyak berbicara. Dia mengakhiri hidupnya dengan tongkat besi. Orang yang memberikan tongkat besi tersebut adalah anak itu. Sepanjang hidup, semua orang mencari tujuan hidup. Tetapi kebanyakan orang tidak berbuat apa-apa, dan menjadi mayat yang hidup. Masih belum jelas tujuan hidup. Kematian sudah mendatanginya. Menghargai setiap momen, menghargai setiap orang yang mencintai kita. Maka hidup akan lebih bermakna.